Konsep kriteria P3K paruh waktu dan penuh waktu dijelaskan di sini. Untuk P3K paruh waktu ini, Bapak Ibu, adalah bekerja fleksibel. Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi terkait kebijakan bagi Bapak Ibu yang sudah masuk pendataan bahwa Bapak Ibu akan diangkat lebih dulu, sebagian sebagai full time dan sisanya sebagai part time. Dimana nanti kita akan jelaskan apa perbedaan antara keduanya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa nanti akan ada afirmasi di mana soal lebih mudah bagi rekan-rekan honorer. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Informasi kali ini berkenaan dengan pendataan non-ASN dan pengangkatan rekan-rekan honorer menjadi ASN mengacu pada Undang-Undang ASN tahun 2023, di mana Menteri Anas sebut seluruh honorer terdata di BKN akan diangkat menjadi P3K. Yang tercecer bagaimana? Kita ketahui banyak juga dari rekan-rekan honorer yang belum mengisi pendataan. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Alhamdulillah ya. Namun honorer yang dimaksud adalah masuk dalam pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara. Ini yang tahun 2022. Apakah ada Bapak Ibu yang belum masuk? Maka ini nanti kita lihat kebijakan seperti apa. Jumlah honorer yang masuk pendataan BKN waktu itu adalah 2,3 juta. Itu belum dikurangi dengan hasil seleksi P3K 2021, 2022, dan 2023. Nah, kita cek datanya Bapak Ibu. Nah, ini adalah data terbaru berkenaan dengan pendataan non-ASN yang awalnya berjumlah 2,355092 saat adanya rekrutmen ASN, P3K dan CPNS ini ya, untuk CPNS dan ini P3K. Jumlah terakhir saat ini adalah berjumlah 1.605.694. Nah, ini terdiri dari K2 yang masih ada 130.000 dan ada yang non-ASN honorer biasa yang tersisa sekitar 1,475 juta. Nah, inilah yang akan diselesaikan oleh Pan RB berkaitan dengan rencana Undang-Undang ASN dan pengangkatan rekan-rekan semua. Di mana mekanisme pengangkatannya di sini Bapak Ibu diterangkan ada 3 tahapan ya. Di mana yang pertama adalah Quick Win 1, itu adalah lewat rekrutmen terus berjalan dan diprediksi tinggal 1 juta saja sampai nanti 2024. Nanti kan masih ada peluang mengikuti tes. Nah, sisanya itu 1,6 ya. Nah, kemudian Quick Win 2 ini melalui undang-undang, yaitu menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk honorer sektor tertentu. Namun di sini untuk paruh waktu itu tidak diperuntukkan bagi kesehatan. Artinya untuk tenaga kesehatan harus full time. Kemudian Quick Win 3 adalah penataan seluruh melalui rekrutmen 2024 secara lebih besar namun tetap selektif. Jadi Bapak Ibu, intinya bahwa 2,3 juta dan sekarang tinggal 1,6 setelah ada seleksi yang terus berlanjut, itu nanti semuanya tetap akan diangkat menjadi ASN. Nah, disebutkan di sini dia menegaskan honorer yang akan menjadi ASN P3K itu harus melalui seleksi CAT. Namun seleksi CAT BKN untuk honorer ini tidak serumit pelamar umum. Nah, ini kebijakan afirmasi kalau menurut admin bahwa rekan-rekan honorer ini akan tes CAT juga, tapi mungkin seperti guru ya, dia hanya SCT saja dan sifatnya lebih mudah. Jadi kata Menteri Anas, ada mekanisme khusus untuk honorer yang diatur lewat Permen Pan RB yang nanti tentu akan diterbitkan. Hanya honorer yang masuk database BKN yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, kita akan jelaskan di sini bedanya ya antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Konsep kriteria P3K paruh waktu dan penuh waktu dijelaskan di sini. Untuk P3K paruh waktu ini Bapak Ibu adalah bekerja fleksibel sesuai dengan kontrak kerja dengan pejabat daerah ya, PPK. Artinya ini fleksibel kontrak kerjanya, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, tergantung kesepakatan ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tugas tidak memerlukan waktu kerja penuh. Jadi tidak 1 bulan Bapak Ibu, bisa masuknya hanya 1 kali 1 minggu sesuai dengan beban kerja Bapak Ibu. Kemudian penghasilan berdasarkan output atau layanan. Ini tentu saja penghasilannya sesuai apa yang dikerjakan. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu miris sekali ya, untuk paruh waktu ini tidak baik Bapak Ibu. Nah, ini katanya nanti untuk rekan-rekan yang Pemdanya kurang anggaran itu nanti akan diarahkan kepada
P3K paruh waktu. Nah, sedangkan mekanisme paruh waktu tentu seperti P3K yang saat ini untuk guru dan nakes ya, di mana bekerja penuh sesuai dengan kontrak kerja PPK bisa dikontrak 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Kemudian pelaksanaan tugasnya adalah 1 bulan full ya, kecuali hari libur, hari Minggu itu tidak masuk kerja. Kemudian penghasilannya berdasarkan kinerja yang bersangkutan. Ini tentu berdasarkan gaji tetap P3K, kemudian ditambah juga dengan tunjangan melekat serta TPP bagi daerah-daerah yang menyelenggarakan TPP. Jadi Bapak Ibu sangat pincang sekali antara paruh waktu dengan P3K penuh waktu ini. Lebih lanjut dikatakan bagi honorer yang tidak ada formasi untuk sementara masuk kepada P3K paruh waktu. Kalau ada formasi masuk kepada penuh waktu. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Selain anggaran juga jika ada formasi itu masuk kepada full waktu. Tapi kalau misalnya tidak ada formasi itu masuk ke part time dulu. Bagaimana dengan honorer yang tercecer? Jadi rekan-rekan yang belum pendataan itu kan banyak Bapak Ibu. Nah, Menpan RB menjelaskan bahwa akan dicarikan solusi. Namun untuk saat ini BKN akan fokus dulu kepada honorer yang masuk kepada database PKN. Jadi Bapak Ibu yang masuk database akan diangkat terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu bisa melacak NIK dan nomor KK Bapak Ibu. Nanti saat Bapak Ibu masuk ke laman pendataan OSN, nanti akan nampak apakah Bapak Ibu terdata ataupun tidak. Nah, merespon hal tersebut, Dewan Pembina Honorer K2 Norbaiti menyambut baik. Perlu ada skala prioritas pemerintah dalam penuntasan masalah honorer ini. Jika semua honorer yang belum masuk pendataan mau diselesaikan, maka prosesnya pasti makin panjang. Karena jumlah honorer akan makin membengkak. Benar sekali ya, jadi memang harus diselesaikan dulu. Rekan-rekan yang tahun 2022 sudah masuk pendataan. Pemerintah maunya yang jelas masuk data dahulu diselesaikan agar jumlah honorer berkurang lebih banyak. Kemudian dia juga bisa memahami mengapa pemerintah membuat 2 mekanisme, paruh waktu dan penuh waktu. Itu karena dalam amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 ada tenggat waktu, yaitu sampai dengan akhir tahun ini Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan, apakah paruh waktu tidak bisa jadi penuh waktu? Bunda Nur mengatakan tentu bisa, karena Menpan RB juga menjamin hal tersebut. Apalagi jumlah ASN yang pensiun sampai 2027 itu makin banyak sekali. Namun kuncinya juga adalah daerah ya, ada anggaran untuk mengangkat yang paruh waktu menjadi penuh waktu. Sebab tidak mungkin juga pemerintah mengangkat honorer baru. Kami mengapresiasi Pak Menpan RB yang dalam raker Komisi 2 menyatakan bahwa honorer yang masuk pendataan non-ASN BKN tahun 2022 itu sudah masuk kotak aman dan akan menerima NIP ASN. Dan itu adalah amanah Presiden untuk diselesaikan. Nah, ini Bapak Ibu kabar baik bagi rekan-rekan yang awalnya masuk pendataan ASN. Nah, saat ini Bapak Ibu laman pendataan ASN ini sudah tidak aktif lagi untuk menambah data. Di sini hanya menampilkan hasil data dan helpdesk untuk rekan-rekan mengajukan pertanyaan di laman pendataan non-ASN. Ini jalur-jalur yang pernah kita lakukan dulu saat Bapak Ibu membuat akun, kemudian mengisi data serta mengupload berkas SK Bapak Ibu selama 5 tahun yang waktu itu cukup heboh ya di tahun 2022. Demikian Bapak Ibu informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.